مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Melanjutkan pengajian kita yang kemarin, ini sekarang malam ini babnya bab melek. Bab melek. Insyaallah yang nanti kena bab ini bakal ada semuanya. Apa babnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa idza ataita ahlaka, kalau kamu mendatangi istrimu, datang kepada istrimu di ranjang, kamu datangi, maksudnya begitu. Paham gak ya? Paham? Paham. Jadi ini bukan cuma sekedar bertamu, tapi datang ke ranjangnya istri, begitu maksudnya. Kalau kamu datang ke istrimu, mendatangi istrimu, fakul bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pelajaran penting bagi kita untuk mencetak anak yang soleh. Syariat itu sudah mengajarkan melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen punya anak yang soleh, sudah mulai dipupuk sejak pertama kali mendatangi istrinya. Orang kalau bertanam itu harus tepat menanamnya, tak boleh ngabur. Mulai bijinya, cara meletakkannya. Oh, kalau padi harus ada jarak 60 cm, 60 cm baru dikasih lagi, 60 cm baru dikasih lagi. Itu namanya padi dempet. Tidak bisa jadi, misal begitu. Oh, ada tata caranya kalau tanam jagung, biar tumbuhnya jatuh, bukan tumbuh rumput gajah. Namun padi biar tumbuh padi gimana? Ada caranya begini. Sekian hari sekali disiram. Oh, di musim musim hujan, kemudian begitulah hasil tata caranya ada semuanya. Begitu juga kamu kalau pengen punya anak yang soleh, kalau pengen punya anak yang solihah, harus mulai daripada memupuknya itu sudah pas, tepat, sesuai dengan tata cara memupuk anak yang soleh. Kenapa? Karena kalau sudah ditanam, Pak, mulai tanam, itu potongnya untuk bakal panen nanti. Itulah awalan bijinya sudah dimulai. Tanam itu. Lu kira lo, kalau boleh, lo bisa tanam boleh. Apa? Karena tumbuh akarnya. Karena akarnya sudah mulai tumbuh. Kalau sudah mulai ditanam, makanya Pak harus betul sebelum menanam belajar dulu, cek sokor akabin. Ya, yang penting kawin, mobil itu nikah sah. Caranya senggama seperti apa? Caranya mendatangi istri seperti apa? Caranya untuk mengumpuli tidur istrinya seperti apa? Itu ada tata caranya. Ya. Nah, di sini sudah saya rangkumkan mulai dari pertama, tapi kita akan baca dulu apa yang ditulis sama Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang pertama kamu baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, usir setan dari kami berdua, ya, dan usir syaitan dari anak kami, dari calon anak kami. Ma razaqtana, apa yang telah Engkau rezekikan, itu maksudnya bukan hubungan itu, tapi an-nasl. Sebagian ulama yang mengatakan an-nasl. Ma razaqtana ay an-nasl alladhi razaqta ilaina. Gitu. Nasl keturunan yang Engkau rezekikan kepada kami. Makanya anaknya kalau lahir, kalau orang
tuannya saat dia berhubungan membaca Bismillahirrahmanirrahim kalau dia membaca doa itu, maka anak yang keluar itu akan terhindar dari syaitan. Makanya kata sebagian ulama, orang kalau berhubungan badan dengan istrinya dia tidak membaca doa ini, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana, anaknya itu langsung punya bapak dua. Anaknya langsung punya bapak dua. Yang pertama dirinya sendiri, yang kedua ben syaitan. Ben syaitan. Makanya jangan kerja pun akan cepat. Kenapa? Noron syaitan ya. Ben syaitan. Itu hati-hati. Nah, wasdur nafsaka wa ahlaka bi thawbik. Kalau sudah mulai berhubungan tutup dengan selimut, jangan telanjang bola. Nanti kita akan sampaikan berikut dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika bis sakinah. Hendaknya kamu mendatangi istrimu dengan sakinah, wal hudu, dan hudu, dengan tenang, jangan buru. Ya, Lailatul Sifat pada ya. Ini malam pertama, makna tenang. Ya, jangan bisakinah wal hudu, tenang. Apa? Ini bahas tentang sangat sebenarnya ya apalagi ilmu. Ilmu. Jadi biar kita semua cara datang ke istrinya tidak seperti datangnya binatang laki-laki ke binatang perempuan. Itu dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Kita akan pelajari mulai pertama yang sudah saya lakukan. Lanjut ya. Urutan sejak pertama kali mulai akan datang kepada istri. Yang pertama, ayatiya zaujatahu fi yaumil jum'ah au lailatihi. Hendaknya kalau kamu akan mendatangi istrimu, usahakan di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Jumat itu dianjurkan pada pagi harinya atau sebelum sholat Jumat. Agar apa? Karena dhahaba ba'du ahli ilmi ila istihbabi mujama'ati zaujah yaumal jum'ah. Mereka para ahli ilmu lebih condong untuk mendatangi istrinya di hari Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ikut kepada apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malikata salat yaumal jum'ah ghaslal janabah summa raha faka'annama qarraba badanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orangnya yang mandi pada hari Jumat mandi janabah, maka seolah-olah dia seperti berkorban dengan onta. Seperti korban onta, mandi janabah. Cara mandi janabah gimana? Biar janabah beneran. Begitulah. Ya. Wastadallu aidan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada juga yang mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala wa ghatasala, barang siapa orangnya ghassala. Ghassala itu mencuci, ya. Wa ghatasala dan mandi. Wa ghada wa batatara, kemudian dia berpagi-pagi menuju ke masjid, bersegera semangat. Wadana minal imam, dan dia mendekat kepada imam salat Jumat. Walam yadlukana lahu bi kulli khatwah amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Maka sejak dia keluar rumah menuju ke masjid, dia ditulis setiap satu langkah seperti orang yang satu langkahnya seperti orang yang ibadah 1 tahun penuh, puasanya dan sholat ibadahnya sehari semalam selama setahun penuh. Yang kita bahas ghassala dan waghtasala. Ghassala waghtasala itu ada yang mengatakan bitasdid, ghassala menjadikan mandi,
Maksudnya apa? Menjadikan istrinya mandi. Man ghassala, siapa orangnya yang menjadikan istrinya mandi di hari Jumat. Nah, ada gitu. Paham tak? Paham ya. Man ghassala, barang siapa orangnya. Jadi ada riwayat dua. Ada riwayat satu yang mengatakan man ghassala tanpa tasdid. Man ghassala wa batasala, siapa orangnya yang mencuci, ya, mencuci maksudnya mencuci pakaiannya, siap-siap untuk berangkat sholat Jumat atau bersih-bersih begitu ya. Kemudian batasala, kemudian dia mandi, pahalanya seperti tadi. Keluar dari rumah, ya, setiap satu langkah dihitung seperti ibadah 1 tahun penuh. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan man ghassala ditasdid. Sin, lam. Sinnya ini ditasdid. Ghassala. Maksudnya apa? Menjadikan istrinya mandi. Barang siapa orangnya yang menjadikan istrinya mandi di hari Jumat ini, berarti bagi-bagi hari. Ya, maka nomor Allah kok hari ini ada Jumat aja, ada minggu. Kalau ente hari ada minggu, lo ada kejaran dia. Kenapa kalau besok karyawan diundang tok-tok-tokan? Paham? Jadi usahakan liburnya hari Jumat biar dapat pahala ini. Nah, saya mau meraih hari Jumat nanti. Riwayatkan masyhuratan. Nah, ini riwayat adalah riwayat yang masyhur di kalangan para ulama. Ya. Jadi dianjurkan untuk mendatangi istrinya di hari Jumat atau malam Jumatnya. Kenapa kok harus hari Jumat? Satu, biar dia mandi janabah. Karena kalau mandi janabah, dia akan dapat pahala seperti barusan yang kita bahas. Ada lagi yang mengatakan karena saat itu dia keluar dari rumahnya menuju masjid. Biar apa? Saat dia keluar dari rumah menuju masjid, matanya lelekan ke kanan kiri. Syahwatnya sudah ditutup dulu. Makanya fungsional daripada jima atau mendatangi istri yaitu apa? Matanya biar gak keluar kanan kiri. Ya, biar gak keluar. Biarpun melihat perempuan seperti apapun sudah dan kenapa? Sudah terminimalisir syahwatnya. Beda lagi kalau misalkan dia itu memang kelainan, ya. Kalau memang kelainan, itu tujuannya. Nah, jadi hari Jumat yang pertama pilih harinya dulu. Pilih harinya. Hari Jumat. Jangan terlalu sering. Benar, gimana? Jangan. Kenapa? Itu dapat mengurangi selera atau tingkat syahwat daripada istriku. Sehingga akhirnya nanti akan panjang ceritanya, ya. Nah, waqab dan jima yusammu ayyamro'a az-zawjan ad-du'a yubarik lahuma ala qatahuma. Hendaknya disunahkan bagi dua orang yang akan berkumpul itu tadi, suami istri maksudnya, ya. Dia disunahkan untuk membaca doa yang tadi disebutkan sama Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana. Ya, disunahkan untuk membaca itu. Fa'in qadallahu bainahuma waladan. Kenapa begitu? Karena nanti jika Allah Ta'ala mentakdir karena sebab dia mendatangi istrinya di saat itu, maka anaknya akan menjadi anak yang terlindungi daripada syaitan. Kemudian disunahkan juga al-intisal qabla al-jima' wa ba'da al-jima'. Disunahkan juga mandi sebelum datang kepada istrimu dan sesudah datang dari istrimu. Kalau kau datang ke istri, pakai yang wangi-wangi. Jangan kamu pulang kerja, kau gak enak, langsung datang ke istrinya aja. Disunahkan mandi. Sebagai seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam awsal Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nadhafah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita semua untuk bersih-bersih sesering mungkin. Setelah kamu menentukan hari, kemudian kamu mandi, kemudian kamu baca doa itu, kemudian dianjurkan juga sholat 2 rakaat qoblal jima. Sholat sunnah 2 rakaat qoblal jima itu dianjurkan juga bagi kita. Untuk apa? Ya agar doanya dia itu lebih cepat lagi sampai kepada Allah Ta'ala, agar apa yang menjadi tujuannya itu benar-benar menjadi tujuan yang mulia. Begitu sudah mulai di atas ranjang dengan istrinya, maka dianjurkan kepada dia al-mulamasah, tabda al-alaqat al-jinsiyah bil muda'abah wal mulaqafah wal kubalan wal hubbah. Mulai hubungan kamu di atas ranjang itu dengan berbicara yang lembut, ya, kemudian maaf dirangsang lah, dirangsang. Jadi biar istrinya itu tingkat keinginannya itu juga meningkat, bukan hanya kamu. Jadi jangan individu. Untuk perihal ini hati-hati, jangan mikirkan kemauannya kamu sendiri, tapi juga pikirkan kemauannya istri. Dengan cara apa? Ya dicium. Ya, cium yang sekiranya dapat meningkatkan syahwat istri. Hal seperti ini diterangkan sama Nabi hari ini, ya. Sampai dia bilang saya Habib Qur'an. Saya ngaji ini. Ya. Karena Nabi juga pernah menyampaikan seperti ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yaqanna ahadukum ala imra'atihi kama taqaul bahimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai sahabatku, jangan datang ke istri kalian seperti datangnya jantan ke betina. Binatang jantan ke binatang betina. Begitu kelihatan langsung. Jangan begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yakun bainahuma rasulun. Hendaknya di antara saat kamu sudah ada di atas ranjang itu, maksudnya saat engkau sudah akan memulai jima, ya, hendaknya ada Rasul di situ. Sahabat tanya, wa man Rasul ya Rasulullah? Wahai Nabi, yang kamu maksud dari perkataanmu Rasul itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-qiblatu wal kalamu, ciuman dan ngobrol santai. Paham? Lah, belum malam pertama tok sudah ini. Sebulan lain sudah. Ini banyak cerita, hati-hati. Rumah tangga banyak rusak hanya karena sebab ini. Jadikan kamu itu sebagai seorang laki-laki yang sekiranya istrimu sudah kolu ke lainnya, cokok tamlaken. Jadikan kamu dirimu itu sebagai seorang laki-laki yang sekiranya istrimu sudah gak mau oleh lagi ke laki-laki lainnya. Tunjukkan kamu bersih, selalu rapi, ya, pakai yang wangi, pakai deodoran, ya, beli minyak wangi yang bagus. Sudah diajarkan ini kemarin sama Nabi SAW, diajarkan untuk pakai minyak wangi. Mandi itu dianjurkan untuk sesering mungkin biar baunya sedang. Hasil ente waktu ajar sekarang lebih dini ente oleh laki lain. Baik ketika ada kamu atau tidak ada kamu. Baik ketika ada kamu atau ketika tidak ada kamu. Baik dia itu sedang keluar atau sedang lihat handphone. Kamu harus jadi orang laki-laki yang sekiranya istrimu melihat orang tampang di handphone, langsung dia lewat dengan lagi. Gitu. Ente jangan kan begini apa? Coba lagi itu. Salah ente. Ada apa? Lo sunnah dalam Nabi Muhammad.
Allah, gitu ya, luar biasa. Syariat itu begitu. Sampai perihal sedemikian saja, sama syariat itu kita diajari biar gak sembrono dan bisa melahirkan sakinah, mawaddah warahmah. Ya, itu kata Nabi SAW. Ketika kamu sudah mulai mendatang, ingat, jangan tajarrud, jangan kamu itu telanjang bulat, jangan kamu itu telanjang bulat. Falyastur, hendaknya kamu pakai selimut. Kamu pakai selimut. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Wala yatajarrada tajarradal ayrain, kata Nabi. Jangan kalian ketika berhubungan dengan istri kalian itu telanjang seperti telanjangnya ayrain. Apa ayrain itu apa? Al-himaraini, dua keledai yang sedang bersenggama. Jadi bedakan. Pakai apa? Selimut. Waktu udah punya selimut, pakai kopiah atau enggak? Yang penting biar beda sama binatang. Kan gak ada keledai pakai kopiah ya. Paman nemu ente, umbi awal jahat. Kan gak ada. Nah, pakai kopiah saja. Makanya sampai ada satu ulama itu menganjurkan untuk menyediakan satu kopiah khusus untuk di kamar mandi, satu kopiah khusus untuk kamu mendatangi istrimu kalau memang tidak mau untuk memakai selimut. Walhasil biar beda. Anjurannya kenapa? Wala yatajarrada tajarradal ayrain. Jangan kalian itu telanjang bulat seperti telanjangnya keledai betina dan keledai jantan. Ya. Disunahkan seperti itu. Nah, bahkan para salaf menganjurkan kepada kita indal jima, saat sudah mulai berlangsung jimatnya, jangan kamu terlena dengan kenikmatan yang sedang kamu nikmati itu saja, tapi juga sambil fokus bagaimana sekiranya anakmu itu keluar menjadi orang soleh. Saat bersenggama sambil bayangkan orang soleh yang kamu itu ngefans dia. Misal Syekh Muhammad Maliki, lihat anaknya keluar seperti Syekh Muhammad Maliki, berat. Kenapa? Di tengah-tengah kenikmatan itu. Tapi kamu diajarkan seperti itu oleh para asal. Tapi juga ada yang bilang bukan ketika sedang berjima, tapi indal inzal, saat mulai keluar mani. Ketika mani itu sudah mulai keluar, maka dibayarkan ulama siapa yang dia kagumi, Syaikhul Jailani itu. Ya, sambil dibayarkan seperti itu. Yang mau kawin yang itu tak mempelajari. Ya. Tapi di dalam Risalatul Mu'awanah ini, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengajarkan kepada kita, wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsika min ghairi an tuharrika lisanak. Ketika kamu sudah akan inzal, mandi sudah akan keluar, maka apa? Baca di dalam hati tanpa menggerakkan mulut. Kenapa? Saat itu kamu janabah, jadi gak boleh bersuara. Kenapa? Yang akan dibaca adalah bacaan Al-Quran. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Itu dibaca ketika sedang insan. Paham? Diajarkan juga untuk tidak mendesah, tapi hanya tidak sampai kepada hukum haram. Ada yang memakruhkan. Meskipun ada satu ulama yang mengharamkan untuk mendesah itu. Aula lakukan tarkun nakhl. Lebih afdal kalau kamu berhubungan, ya, jangan istrimu itu jangan diperbolehkan untuk mendesah. Kenapa demikian? Khilaf ya oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan manintakhara
indal jima fakabbir alaihim arba'an. Ya, kalau kamu mendapati istrimu mendesak di saat kamu mendatangi dia, maka ucapkan takbir 4 kali. Kenapa? Saat itu dia sedang dirasuki setan, katanya. Sedang dirasuki setan. Kenapa begitu? Iya, karena iblis itu ketika dia diusir oleh Allah Ta'ala dari surga, ketika diusir oleh Allah Ta'ala, dan perjalanannya dia ke bumi, di saat itu setan itu engah-engah gitu, seperti orang yang mendesak-desak, sehingga tidak dianjurkan. Tapi ada sebagian ulama yang memperbolehkan, ya, memperbolehkan. Tapi bukan diperbolehkan kepada yang perempuan, cukup yang laki-laki saja, tidak perlu sampai keras-keras. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi. Ini masih panjang sekali. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.